Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sulistian Oktaviani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 259200301. Pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran video UKIN di kelas 7 SMP Negeri 3 Bojong, Pekalongan. Dengan materi memahami isi teks deskripsi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Sehat. Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Aduh, nanti kalau belum bisa mengganggu konsentrasi nggak ya? Kira-kira bisa, iya. Makanya kalau pagi-pagi sarapan wajib ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau minta tolong Mas Galang untuk menyiapkan, gak apa-apa, menyiapkan berdoa pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, udah, doa mulai. Amin, amin, amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke. Sebelum memulai, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa tahu ada yang tidak masuk. Nanti kalau Bu Guru cek kehadiran kalian, Bu Guru absen satu-satu sambil mengemukakan atau menyebutkan hobi kalian masing-masing ya. Suaranya yang keras biar terdengar. Abdul Aziz Yulian, hobinya apa? Mancing, oke. Alsyani Mukarramah, ya? Memasak, oke. Bambang Permadi, hobinya apa? Main sepak bola, oke. Belia Agustin Ramadhani, ya. Hobinya apa? Oh, tidur. Wah, sukanya tidur. Nah, lanjut. Vina Alfianti, memasak. Puan Aziza, mau masak juga. Wah, cewek ya, suka memasak. Marsha Audi Oktaviani, Velocity. Wah, Velocity, hobi anak sekarang Velocityan ya. Terus dilanjut, Muhammad
ada Maruslam. Oke, hobinya apa? Silat. Wah, keren. Mai Audi Alia Rafikar. Hobinya apa? Oh, ngedance. Oke, ngedance. Otodidak? Otodidak bisa sendiri. Otodidak. Iya, bisa sendiri. Tidak ada kelas dance? Oh, tidak. Oh, nggak dibolehin. Terus Nizam Kafi Akbar. Apa? Futsal. Oke. Reza Oktavian Syah Nizam. Hobinya apa? Main bola. Rifki Galang Oktavian. Hobinya apa? Main bola. Kalau cowok kebanyakan main bola. Selvi Sulistiani. Mau masak? Ya, bagus. Septia Putri Aisyah. Mau masak juga. Tifa Ismatul Haq. Mau masak. Yasmin Salwa. Oh, main bola voli ya, bagus ya. Berarti hari ini hadir semua ya? Iya, alhamdulillah hadir semua. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah pada bab ini kalian diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat, dan makanan khas daerah melalui beragam teks deskriptif. Kalian akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskriptif, menyimak dan mendiskusikan ragam sajian teks deskriptif, serta berlatih menyajikan teks deskriptif yang menarik. Nah, di sini tujuannya kita akan mengupas tentang keindahan alam. Keindahan alam apa ya? Keindahan alam itu apa saja, coba sebutkan misalnya. Laut. Terus pegunungan, laut atau pantai ya tadi ya, pegunungan. Ada lagi? Ada tidak? Tarian, ya, alam ya. Kayak tarian juga dilihat. Wah, ada tari bermacam-macam tari ya. Ada tari yang dari mana misalnya? Kecak dari Bali. Kalau dari Jawa Tengah? Apa? Jaipong atau apa nih? Ada yang pernah tahu? Gambyong. Tahu tari gambyong? Tahu ya? Iya. Nah, coba dilihat. Pertanyaan pemantik. Pernahkah kamu berlibur ke suatu tempat, misalnya pantai atau gunung? Pernah? Ya. Oh iya, Pantai Drini di Yogyakarta. Yang lain ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Ada? Belum pernah. Oh, nggak tahu kalau pantai ya. Di sana itu ada apa saja, Mbak? Di sana, Mbak, di pantai, Mbak? Oke, ya. Banyak wisatawan di sana ya. Banyak wisatawan di sana. Iya, banyak wisatawan, ada yang jualan oleh-oleh, buah tangan ya. Banyak sekali. Ada identik dengan apa? Pohon kelapa juga ya. Iya. Terus kalau di Jogja makanan khasnya apa, Mbak? Oh iya, gudeg. Jajanannya? Bakpia, betul. Siapa yang pernah ke Jogja?
Iya, di sana biasanya itu ya yang dijual makanan khasnya bakpia atau gudeg. Nah, yang terkenal itu gudeg. Iya. Kemudian, pengalaman apa yang kamu bisa bagikan ketika berlibur di sana? Apa coba pengalamannya? Siapa yang punya pengalaman? Siapa yang punya pengalaman? Audi, ada pengalaman? Pergi ke pantai? Bali. Wah, jauh Bali. Ya, terus ada lagi? Ada lagi? Ke pantai mana? Ujung Negara. Oke. Kemudian, alat indera apa yang mendapatkan pengalaman ketika berlibur? Penglihatan. Oke, penglihatan mata. Ya, itu juga termasuk alat indera untuk melihat keindahan. Ada juga yang perasa apa namanya? Misalnya suhu udara yang sejuk di pegunungan kan ya, merasakan udara yang sejuk. Iya. Nah, terus siapa yang tahu teks deskripsi itu apa? Coba Mas, siapa namanya? Nizam. Coba apa teks deskripsi? Oke, pemaparan atau gambaran kata-kata. Yang lain. Oke, silakan. Oke, menggambarkan suatu objek. Ada lagi yang lain? Oke. Oke, menggambarkan objek pada suatu pengamatan. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bareng-bareng pengertian deskripsi atau teks deskripsi. Sebuah upaya untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu atau benda, tempat, orang, peristiwa, ya, terus bahkan gagasan. Nah, coba secara rinci dan jelas tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar bisa membayangkan apa? Membayangkan situasi yang digambarkan tadi. Misalnya pantai tadi sama pegunungan. Nah, suatu benda, menggambarkan suatu benda, tempat, orang, peristiwa. Kalau misalnya tempat tadi seperti tadi ada pantai, ada pegunungan, itu bisa digambarkan seperti apa ya itu pantai. Nah, bergelombang bu ombaknya. Nah, pasir putih ya, biasanya kan pasir putih. Terus ada juga pohon kelapa, itu sangat identik dengan pantai. Nah, terus juga ada itu apa namanya, nelayan. Nah, nelayan yang mencari ikan. Nah, terus ada lagi jualan oleh di sana juga ada. Nah, coba yang kemudian orang, misalnya orang. Nah, digambarkan orang tersebut, ya, digambarkan orang tersebut. Seperti contohnya orang yang tinggi sama yang pendek, rambutnya keriting sama lurus, orang yang gemuk sama kurus. Nah, itu juga bisa digambarkan ya. Itu menggambarkan deskripsi atau menggambarkan seseorang. Nah, kemudian benda, misalnya bolpen berbentuk panjang. Nah, pensil berbentuk panjang. Penghapus ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk bulat. Nah, seperti itu. Penggaris juga. Nah, itu contoh benda. Oke. Nah, sekarang ciri-ciri teks deskripsi. Setelah mempelajari tadi teks
deskripsi itu apa? Nanti kita bisa lihat ciri-ciri teks deskripsi seperti apa agar kita bisa membuat teks deskripsi. Coba dilihat. Berikut adalah ciri-ciri utama teks deskripsi yang membedakan dari jenis teks lain. 1. Menggambarkan objek secara spesifik. Teks deskripsi berfokus pada satu objek, ya kan? Kita menggambarkan satu objek seperti tadi pantai atau orang atau apa, satu objek. Dan menggambarkan secara detail, bukan hal yang umum dan atau abstrak. Objek bisa berupa benda, tempat, orang, bahkan suasana. Nah, kalau suasana itu berarti suasana yang misalnya di pantai nih. Nah, di pantai suasananya gimana kalau di pantai? Adem, semilir-semilir ya, anginnya semilir-semilir. Wah, enak sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya melibatkan panca indera. Ini tadi ya, sudah sedikit disenggol. Penulis menggunakan kata-kata yang memancing indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa pembaca. Hal ini membuat gambaran objek menjadi lebih hidup dan konkret. Lebih hidup dan konkret. Itu seperti apa ya maksudnya? Lebih apa? Lebih terasa lagi. Nah, misalnya seperti tadi yang penglihatan. Saya di pantai melihat apa? Ombak bergulung-gulung. Nah, ombak bergulung-gulung. Nah, itu. Terus yang perasa seperti berada di pegunungan. Berada di pegunungan, kita merasakan udara yang sejuk atau yang dingin ya. Itu udara yang sehat di pegunungan, masih bersih. Nah, terus pembaca. Nah, kita menyajikan teks deskripsi, terus ada untuk dibaca. Nah, untuk dibaca dan teksnya itu juga harus apa, Cah? Harus masuk untuk di pembaca tersebut, untuk membaca, untuk menjadi tertarik sama bacaan tersebut ya. Terus yang ketiga, nah yang ketiga apa? Membuat pembaca seolah merasakan atau mengalami. Tujuan utama teks deskripsi adalah membuat pembaca ikut merasakan dan mengalami apa yang digambarkan. Pembaca diajak untuk masuk ke dalam deskripsi seolah-olah mereka berada di lokasi atau berhadapan langsung dengan objek tersebut. Nah, tadi kita berlibur ke pantai, terus di sana kita melihat ombak, melihat nelayan, melihat melihat pohon kelapa yang menjulang tinggi, ada beberapa yang berjualan oleh-oleh atau buah tangan. Nah, kita menggambarkan semua yang di situ agar si pembaca mengikuti atau masuk ke dalam cerita tadi, ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri fisik. Nah, menjelaskan ciri fisik dan sifat objek secara rinci. Teks deskripsi memaparkan ciri-ciri fisik objek seperti warna, ukuran, bentuk, tinggi, tekstur, serta sifat atau keadaannya dengan sangat terperinci seperti tadi yang orang. Misalkan menggambarkan orang, kita bisa lihat dari bentuknya. Bentuknya seperti apa orang itu? Gemuk atau kurus, ya kan? Terus juga bisa dilihat dari tinggi atau pendek. Terus bisa dilihat lagi dari misalnya warna rambut. Nah, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna apa? Blonde. Blonde itu apa? Pirang, ya betul, pirang, ya.
Terus ada juga dari apa ini ya? Warna bisa warna rambut, bisa warna kulit. Ada yang putih, ada yang coklat, sawo matang atau hitam. Nah, itu ada banyak. Kemudian menggunakan bahasa yang kaya dan deskriptif. Kita membuat kalimat tes deskripsi itu membuatnya dengan gaya bahasa yang banyak ya. Misalnya menggunakan majas. Biasanya itu menggunakan majas personifikasi. Ada yang tahu majas personifikasi? Majas personifikasi itu yang melebih-lebihkan. Nah, contohnya di sini ada. Nah, di sini majas. Kita lihat. Di dalam teks deskripsi ada juga unsur bahasa di dalamnya. Katanya konkret, merupakan kata yang mudah diserap panca indera, seperti buku, meja, rumah, dan kuda. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan suatu objek, konsep, atau ide dengan detail dan spesifik. Biasanya dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau aspek-aspek yang lebih rinci. Majas, nah ini majas yang apa ya? Yang biasa digunakan untuk membuat teks deskripsi biasanya itu majas personifikasi, ya. Majas personifikasi itu adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati atau makhluk hidup, bukan manusia, seolah-olah memiliki sifat, perilaku, atau kemampuan seperti manusia. Contoh, angin malam itu berbisik lembut. Nah, ya kan? Contohnya angin malam berbisik lembut. Emang angin bisa berbisik? Nah, itu kan seperti manusia ya. Seperti manusia. Angin malam itu berbisik lembut di telingaku, seakan-akan seperti manusia membisikkan angin itu di telinga, ya, di telinga kita. Nah, yang nah, itu angin tidak bisa berbisik seperti manusia. Nah, itu seakan-akan. Berarti angin malam itu berbisik lembut, seakan-akan seperti manusia. Nah, sampai sini paham? Oke. Kemudian nah, oke. Kalau misalnya sudah paham, nanti ada tugas mandiri ya, tugas individu. Siapkan alat tulisnya ya. Nah, itu di situ ada teks deskripsi. Judulnya Taman Kota di Pagi Hari. Nah, nanti kalian tugasnya untuk mengamati teks tersebut, ya. Dibaca dulu teksnya seperti apa. Terus nanti jawab juga pertanyaan yang ada di situ, ya. Terus yang kedua,
Kembali lagi ke teks atas. Nanti kita akan menemukan ciri-cirinya. Yang ketiga, menulis teks deskripsi. Nah, oke ya. Silakan dikerjakan. Dicoba ya, dijawab ya. Dipahami dulu isi teksnya apa, nanti dikerjakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, lanjutkan, nggak apa-apa. Lanjutkan, kerjakan. Sudah? Belum ya? Oke, dikerjakan dulu. Oke. Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Kita tunggu temannya yang lain.
Sudah? Sudah. Coba yang sudah silahkan maju ke depan. Salah satu aja. Audi boleh maju ke depan? Ayo silakan maju ke depan. Sini. Coba ya. Tadi kan sudah dibaca semuanya tentang teks deskripsi yang berjudul Taman Kota di Pagi Hari. Semuanya sudah pegang ya? Coba dilihat. Taman kota terlihat sangat indah di pagi hari. Lanjutkan. Udara segar menyambut setiap pengunjung yang datang. Pohon-pohon rindang berjajar, tapi di sini jalan setapak. Burung-burung berkicau merdu, seolah menyambut datangnya pagi. Iya. Terus di tengah taman terdapat kolam kecil dengan air yang jernih dan ikan-ikan warna-warni berenang ke sana kemari. Bunga-bunga beraneka warna bermekaran menambah keindahan suasana taman. Oke. Yang di sini ada pertanyaannya, apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Taman kota, ya, tentang taman kota. Dijelaskan di situ. Taman kota apalagi ya yang digambarkan di situ? Di taman kota ada pohon rindang, ya. Ada pohon rindang di taman kota. Terus ada burung-burung berkicau. Terus Taman. ada kolam kecil. Nah, kolam kecil yang airnya jernih, banyak ikan. Iya, banyak ikan-ikan warna-warni berenang ke sana kemari. Nah, terus juga ada bunga-bunga yang bermekaran. Nah, bunga-bunga yang bermekaran warna-warni, ya. Warna-warni menambah suasana keindahan di taman kota. Betul. Oke, tepuk tangan buat Audi. Oke. Terus satu lagi. Belia. Ayo. Belia. Yang pertanyaan kedua, sebutkan ciri-ciri dari teks deskripsi. Oke, silahkan maju. Nah, yang ini. Nah, ini nomor 2. 3 ciri-ciri teks deskripsi. Tadi sudah dijelaskan ya. Teks deskripsi ciri-cirinya apa coba? Apa? Memakai majas personifikasi. Iya, memakai majas personifikasi. Majas apa tadi yang personifikasi itu ya? Majas yang betul, yang dilebih-lebihkan. Terus apalagi? Menggunakan panca indera. Betul, menggunakan panca indera. Di sini kan dilihat kan ada burung-burung berkicau. Nah, kita bisa melihat kan? Nah, melihat pakai mata burung-burung berkicau. Ada juga apalagi, Mbak? Bunga? Iya, bunga yang bermekaran atau berwarna-warni ya. Di situ juga ada di taman, ada bunga warna-warni di situ. Ada apalagi, Mbak? Ada ikan. Kolam kecil
dengan air yang jernih. Oke, yang ketiga adalah Ciri-ciri fisik. ciri-ciri fisiknya. Dijelaskan juga di sini. Paham ya? Oke, tepuk tangan buat Belia. Iya. Nah, kemudian kita akan memasuki tugas kelompok. Nah, sebelum tugas kelompok dimulai, Bu Guru ada sedikit ice breaking ya, biar kalian tambah fokus lagi, oke? Nanti Bu Guru akan melakukan tepuk ayam dan bebek. Gimana Bu caranya? Nah, nanti Bu Guru sebutkan tepuk ayam, tepuk bebek. Kalian menirukan, ya, menirukan. Nah, tidak. Kalian hanya menirukan saja. Misalnya, tepuk ayam, satu kali ya. Tepuk ayam bebek. Tepuk ayam bebek bebek. Berapa itu tadi? 4 ya. Nah, kata kuncinya menirukan, oke? Menirukan. Coba ya, coba. Tepuk ayam bebek. Tepuk ayam bebek. Belum fokus. Ulangi. Tepuk ayam bebek. Tepuk ayam bebek. Lebih satu. Sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Tepuk ayam bebek. Tepuk ayam bebek. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa? 5, 6. Nah, berarti kalian kurang fokus nih ya. Bu Guru tadi kata kuncinya apa? Menirukan. Berarti tidak dihitung ya. Berarti kalau menirukan sama seperti Bu Guru bilang. Ada berapa jumlah bebek atau ayam ya? Sekali lagi. Tepuk ayam bebek. Tepuk ayam bebek. Oke, bagus. Sudah fokus. Nah, kemudian tugas kelompok. Di sini ada Bu Guru punya. Nah, nanti kalian membuat kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian ya. Sesuai dengan tempat duduk kalian. Nanti di sini ada angka. Ada angka, terus kemudian nanti perwakilan maju satu untuk mengambil angka di sini. 1 ya, perwakilan ya. Untuk yang kelompok pertama dulu silahkan diambil. Oke. Yang kedua. Yang ketiga. Silakan diambil. Oke. Yang keempat. Nah. Coba dibuka kertasnya. Ada tulisan apa ya kira-kira? Kelompok pertama apa? Pasar tradisional. Kelompok kedua? Sekolahku. Kelompok ketiga? Pantai. Kelompok keempat? Rumahku. Nah, kalian tahu nggak? Nanti kalian berdiskusi membuat teks deskripsi dengan objek yang kalian sudah pilih ya. Misalnya kelompok ini di sini membuat tentang pasar tradisional. Nah, nanti dibuat teks deskripsinya ya. Terus itu apa Mbak tadi?
sekolahku. Tadi juga nanti juga dibuat teksnya tentang sekolahku, objek tentang sekolahku. Yang sebelah sini pantai. Nah, nanti dibuat teks tentang pantai. Yang sebelah sana rumahku. Nanti dibuat teksnya sesuai dengan objeknya. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, silahkan dikerjakan. Kalian saling sharing sama temannya. Ayo, dibuat bareng-bareng. Berdiskusi ya, berdiskusi. Nanti digambarkan pasar tradisional itu seperti apa ya. Terus di sana ada apa. Nah, gitu nanti dijabarkan di teksnya. Coba. Oh ya, objeknya sekolahku ya. Ya. Ayo Mas, sudah dikerjakan belum? Coba. Iya. Oke. Ini kok ngobrol sendiri, ayo dikerjakan. Oh iya, diskusinya mana nih diskusinya? Banana boom di pantai. Oh iya, ini menjelaskan tentang pantai ya? Iya, Bu. Objeknya pantai, oke. Ada yang sudah jadi ya? Ya, kita tunggu teman yang lain ya. Jadi
Sudah ya? Sudah, oke. Coba kita maju untuk presentasi hasil kalian ya. Perwakilan satu kelompok satu dimulai dari kelompok satu. Silakan maju ke depan. Yuk semuanya. Semuanya yuk. Coba didengarkan ya teman-temannya. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah denyut nadi kota. Tempat aroma rempah dan tawa pedagang berbaur menciptakan simfoni khas yang tak pernah sepi. Sejak pagi buta, los-los kayu sederhana mulai dipenuhi tumpukan sayur mayur segar yang masih berembun. Buah-buahan tropis dengan warna-warni cerah dan ikan laut yang baru saja tiba dari pelelangan. Cahaya lampu pijar yang remang-remang memantul pada tumpukan bawang merah dan cabai, menciptakan kilau misterius yang menarik perhatian. Suara tawar-menawar antara pembeli dan penjual menjadi latar belakang yang konstan, diselingi panggilan murah-murah dari para pedagang yang sigap menawarkan dagangannya. Oh iya. Nah, coba tadi yang untuk kelompok satu objeknya adalah pasar tradisional. Nah, di sini dijelaskan ada aroma rempah. Nah, aroma rempah berarti itu tadi itu ciri yang apa itu, Mbak? Indra apa, Mbak? Kalau aroma berarti indra apa, Mbak? Penciuman ya, itu ya ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Kemudian ada lagi warna-warni cerah yang menggambarkan kondisi di dalam pasar. Nah, warna-warni cerah apa yang dilihat warna-warni cerah? Misalnya sayur ya, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Nah, itu ada semua di situ. Terus kemudian ciptakan kilau misterius. Misterius yang gimana ya? Kilauan misterius yang gimana? Yang menarik perhatian ya, misalnya jual ikan. Nah, itu jual ikan. Itu orangnya ikan murah. Nah, untuk membuat ketertarikan ya. Ya. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silahkan duduk kembali. Dua, silahkan maju.
Oke, silakan dibacakan. Objek sekolahku. Sekolahku SMP Negeri 3 Bodong berdiri di tengah desa dan masih terasa asri berkat pepohonan di sekelilingnya. Bangunan utama yang didominasikan warna krem dan coklat memancarkan kesan hangat dan bersahaja. Dengan jendela-jendela besar yang mengizinkan cahaya matahari masuk leluasa ke dalam setiap ruang kelas. Di halaman depan, sebuah lapangan voli yang luas menjadi saksi bisu tawa dan semangat para siswa setiap jam istirahat di hari yang cerah, yang menggambarkan semangat belajar dan kebersamaan. Aroma bunga dan dari taman kecil di sudut sekolah sering kali menyeruak bercampur dengan bau buku dari perpustakaan yang selalu ramai pengunjung. Nah, di sini bisa dilihat, ya, dari perpustakaan yang selalu bercampur dengan bau buku baru, ya, bercampur dengan bau buku baru. Coba, ini berarti termasuk apa tadi? Termasuk apa? Yang apa? Yang bau buku baru. Penciuman juga ya? Iya, kita pakai indera penciuman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Untuk kemudian yang kelompok 3, silakan. Silakan maju ke depan. Didengarkan ya temannya. Pantai yang pernah dikunjungi. Pantai Ujung Negoro adalah tempat yang pernah aku datangi, menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di pantai-pantai lain. Pasir terasa lembut di telapak kaki, membentang luas di antara tebing-tebing yang menjulang gagah, seolah memeluk erat bibir pantai. Air lautnya yang jernih membias cahaya matahari, memperlihatkan dasar laut yang dangkal dengan bebatuan karang dan ikan-ikan kecil yang berenang bebas. Deburan ombak yang tidak terlalu besar menciptakan irama menenangkan, mengiringi semilir angin laut yang membawa aroma garam dan kesegaran. Oke, tadi yang di sini yang kelompoknya Mbak Audi buat objeknya adalah pantai. Nah, di sini Bu Guru menemukan majas personifikasi. Mana yang termasuk majas personifikasi? Nah, ini dia. Seolah memeluk erat bibir pantai. Ya kan? Seolah-olah kan seperti manusia ya, yang bisa memeluk siapa? Manusia ya. Kalau bibir pantai bisa memeluk enggak ya? Nggak bisa. Enggak lah, itu dilebih-lebihkan ya. Itu termasuk majas personifikasi. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 4. Kelompok 4 silahkan maju ke depan. Siapa yang mau membacakan? Nggak apa-apa, ya dibacakan. Nah, bentar. Silakan dibacakan. Rumahku adalah surga kecilku, berdiri nyaman di ujung jalan yang tenang, jauh dari bisingnya kota. Dindingnya yang berwarna krem hangat dengan aksen batu alam yang memberikan kesan damai dan mengundang. Di teras depan, 2 kursi rotan usang selalu siap menyambut, diapit oleh pot-pot baris tanaman gantung yang rimbun dan berwarna-warni. Oke, coba. Rumahku adalah surga kecilku, berdiri nyaman di ujung jalan yang tenang, jauh dari bisingnya kota.
Dindingnya yang berwarna krem hangat dengan aksen batu alam, memberikan kesan damai dan mengundang di teras depan 2 kursi rotan usang selalu siap menyambut diapit oleh pot-pot berisi tanaman gantung yang rimbun dan berwarna-warni. Nah, untuk ini yang termasuk ciri-ciri teks deskripsi apa coba? Berwarna-warni. Nah, 2 kursi rotan usang selalu siap menyambut, ya kan? Nah, menyambut diapit oleh pot-pot. Nah, di sini 2 kursi rotan usang selalu siap menyambut diapit oleh pot-pot yang berisi tanaman gantung yang rimbun dan berwarna-warni. Berarti di sini ada majas personifikasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke ya. Nah, coba untuk tadi pembuatan teks deskripsi, apakah kalian mengalami kesulitan? Sudah ya? Sudah jelas ya? Tadi yang untuk tes deskripsi memiliki ciri-ciri mempunyai ada majas personifikasi, ya. Terus juga ada indra apa? Ada panca indera, ya. Bisa dari penciuman, perasa, peraba, penglihatan. Nah, ada peraba, perasa, penglihatan. Nah, kalau yang tadi rasa, coba ada yang tahu nggak yang pakai indera perasa? Coba yang pakai indera perasa, kalimat sedikit saja coba. Ada yang bisa? Yang perasa, merasakan berarti ya, merasakan. Betul, tadi yang punya Mbak Odi yang objek pantai ya. Yang objek pantai itu ada apa tadi Mbak? Pasir terasa lembut. Iya, pasir terasa lembut di telapak kaki. Terasa lembut, soalnya kita tidak memakai alas kaki, kita bisa merasakan. Nah, sekarang kalau misalnya yang penglihatan, coba yang penglihatan ada enggak? Yang penglihatan ada enggak? Misalnya di sekolahku terlihat ada kolam kecil. Nah, kolam kecil di sudut ruangan. Nah, itu indera penglihatan. Iya, kita melihat ya, melihat tentang apa? Melihat kolam kecil tadi. Terus yang tadi banyak di tugas kalian banyak yang ada majas personifikasinya ya tadi ya. Yang kelompok 1 coba tadi yang majas personifikasi. Tadi majas personifikasi bukan? Yang kelompok 1. Atau yang apa? Coba lihat. Oh, itu indera. Yang objek pasar tradisional itu indera. Inderanya indera apa ini Mbak? Penciuman ya, itu tadi indera penciuman. Aroma rempah. Lah, aroma rempah kita bisa apa namanya? Hirup dari hidung atau indera penciuman. Baunya itu menggambarkan baunya aroma rempah ya. Terus kelompok ini tadi majas personifikasi atau apa? Coba ya. Yang ini mana ya tadi? Yang ini tadi mana ya Mbak?
Nah, menjadi saksi bisu. Wah, saksi bisu ya. Itu kan melebih-lebihkan ya. Saksi bisu kan? Nah, berarti majas personifikasi. Terus, yang kelompok 3. Tadi apa? Oh ya. Oh ya, seolah memeluk erat bibir pantai. Nah, emangnya kalau bibir pantai bisa memeluk? Tidak ya? Nah, majas personifikasi ini kan yang melebih-lebihkan, ya. Mosok apa tadi? Bibir pantai bisa memeluk. Nah, yang bisa memeluk adalah orang. Yang kelompok 4. Tadi kelompok 4 coba ya Mas ya. Kelompok 4 itu ini yang di teras depan 2 kursi rotan usang selalu siap menyambut diapit oleh. Nah, berarti mosok kursi rotan menyambut, yang menyambut siapa? Yang menyambut orang ya, atau manusia. Kalau apa tadi, kursi nggak bisa ya, nggak bisa menyambut ya. Iya, sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke. Oke. Nah, Bu Guru mau tanya dulu. Bu Guru mau menanyakan Nah, coba kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang tahu kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Ada yang tahu kesimpulannya? Ada yang tahu kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pembelajaran teks deskripsi itu memerlukan pemikiran yang imajinatif, ya, berimajinasi. Seperti misalnya tadi yang majas tadi, kita perlu apa namanya, pemikiran yang imajinasi. Terus juga kita mengapresiasi apa? Kata-katanya. Kita diapresiasi kata-katanya,
Kita cari kata-katanya yang termasuk, misal membuat kalimat yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini contoh yang tadi satu yang objeknya pantai. Coba didengarkan dulu. Pantai Ujung Negoro adalah tempat yang pernah aku datangi. Menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di pantai-pantai yang lain. Nah, ini kata-kata yang apa ya? Kata-kata yang imajinasi, menggunakan imajinasi atau imajinatif. Terus juga pasir terasa lembut di telapak kaki, membentang luas di antara tebing-tebing yang menjulang gagah, seolah memeluk erat bibir pantai. Nah, air lautnya yang jernih membias cahaya matahari, memperlihatkan dasar laut yang dangkal dengan bebatuan karang dan ikan-ikan kecil yang berenang bebas. Deburan ombak yang tidak terlalu besar menciptakan irama menenangkan mengiringi semilir angin laut yang membawa aroma garam dan kesegaran. Nah, kata-kata itu kalian berimajinasi untuk menyusun kalimatnya, ya. Untuk menyusun apa? Kalimatnya. Nah, sudah paham semua ya? Sudah. Terus setelah itu kita memberikan sedikit kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Secara keseluruhan, coba lihat di sana. Secara keseluruhan pembelajaran memahami teks deskripsi melibatkan pengembangan keterampilan membaca yang aktif dan imajinatif yang pada akhirnya meningkatkan daya observasi, analisis, dan apresiasi kita terhadap detail di sekitar kita. Semakin sering berlatih, semakin mudah kita melihat apa yang ditulis dalam sebuah teks. Nah, kalian itu menjadi pembaca yang aktif dan imajinatif. Pembaca yang aktif dan imajinatif itu seperti apa? Pembaca yang aktif dan imajinatif berarti pembaca yang, misalnya kita membaca tadi yang teks tadi. Nah, kita juga pikirannya juga aktif. Ini apa ya? Ini tadi apa ya? Terus yang termasuk ini apa ya? Nanti menggunakan majas ini ya, majasnya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Terus juga ada pakai indera. Inderanya juga pakai apa ya? Kita berimajinasi. Kita aktif juga berpikir. Nah, kita aktif berpikir. Oke. Setelah kita menyimpulkan, sekarang untuk merefleksi kegiatan hari ini, ya. Nanti kita merefleksi kegiatan hari ini, Bu Guru bagi. Nanti diisi ya. Diisi refleksinya. Tentang apa yang sudah kamu pelajari, terus apa yang kamu kuasai tentang materi ini, terus juga bagian apa yang belum kamu kuasai, apa upayamu untuk menguasai materi yang belum dikuasai. Oke? Nanti Bu Guru bagi satu-satu, diisi ya.
Yang bagian refleksi siswa aja ya. Silahkan untuk mengisi refleksinya. Silahkan ya, diisi refleksinya. Yang tadi tentang apa yang kamu pelajari, semuanya diisi ya. Diisi saja sebisanya, direfleksikan lagi tentang materi yang tadi. Nah, diisi saja. Yang bagian siswa aja ya, Mbak. Yang bagian siswa. Siapa? Iya. Terus diisi aja. Tentang materi tadi, kok diisi tentang materi tadi. Ya, isi aja, diisi aja. Ayo Audi, mana hasilmu? Oke. Oke, diisi aja. Yang bawahnya diisi. Nanti nunggu temannya, nunggu temannya.
Sudah semuanya? Sudah, oke. Kumpulkan. Oke. Ya, oke. Oke. Sudah ya? Kalian sudah merefleksikan hasil belajar pada pagi hari ini. Sedikit saya ulang kembali, apa itu teks deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Apa yuk? Masa baru aja sudah lupa? Teks deskripsi adalah ya, teks yang sederhananya ya, teks yang menggambarkan suatu objek. Bisa menggunakan dengan panca indera. Terus di dalamnya juga terdapat seperti majas personifikasi. Terus juga ada apa lagi, Mbak? Ada apa lagi, Mbak? Selain itu, Mbak? Nah, ini tadi. Berfokus pada satu objek. Nah, coba dibaca yuk sekali lagi yuk. Teks deskripsi. Deskripsi adalah sebuah upaya untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu benda, tempat, orang, peristiwa, atau bahkan bentuk secara rinci dan jelas. Tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar bisa membayangkan atau merasakan apa yang sedang dikatakan orang yang melihat atau mengalaminya sendiri. Oh iya, mengalaminya sendiri. Biar orang itu juga masuk ke dalam cerita yang kita buat atau teks yang kita buat. Dengan apa? Dengan tadi ada indera, ada panca indera, ada majas personifikasi, ada kita menggambarkan bentuk, menggambarkan kita melihat ciri-cirinya, warna, misal kalau orang warna rambut, warna kulit, atau warna bola mata, bisa ya? Kita lihat bola mata. Kalau sini kebanyakan